Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Pasangan calon gubernur yang diusung partai politik lokal pemenang pemilu legislatif menang telak di Kabupaten Aceh Utara. Menjelang Natal dan Tahun Baru, LPG subsidi tabung 3 kg semakin langka di Kabupaten Aceh Tenggara selama sepekan terakhir. Puluhan tukik atau anak penyu dilepas liarkan ke laut setelah melewati proses penangkaran di Kabupaten Aceh Besar. Dan Tunku Fajar Rahmi 1823. Pasangan calon paslon gubernur nomor urut 02 meraih suara terbanyak pada Pilkada 2024 di wilayah Aceh Utara. Muzakir Manaf Fadlullah menang telak dengan meraup 305.136 suara atau sekitar 83,06% dari suara yang sah. Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Utara yang telah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan memastikan paslon yang diusung parpol lokal mendominasi perolehan suara. Sementara paslon gubernur nomor urut 01 Bustami Hamzah Fadil Rahmi hanya memperoleh 62.252 suara atau 16,94% suara. Rekapitulasi suara tingkat kabupaten hanya berlangsung selama 1 hari. Proses rekapitulasi berjalan kondusif meski ada sejumlah sanggahan. Sanggahan jumlah pemilih dan jumlah suara rusak dari saksi paslon gubernur nomor urut 01 tak menghambat rekapitulasi. Namun pada akhirnya setelah rekapitulasi itu berjalan sebagaimana mestinya secara kondusif, saksi paslon 01 tidak menandatangani. Itu alasan mereka kenapa ya menandatangani? Terkait dengan alasan yang konkret itu tidak ada juga, karena memang setiap keberatan yang dia sampaikan itu tidak mempengaruhi hasil. Itu terkait dengan jumlah suara, jumlah ini aja surat suara, kenapa lebih banyak tinggal surat suara itu sudah kita jelaskan, banyak tinggalnya surat suara itu tergantung dengan tingkat partisipasi pemilih. Berarti tidak ada kendala yang berarti gitu Pak? Tidak ada kendala. Rekapitulasi perolehan suara Pilkada 2024 tingkat kabupaten juga menghitung suara untuk pemilihan paslon Bupati Aceh Utara. Paslon tunggal Bupati unggul telak atas kolom kosong. Paslon Ismail Ajalil Tarmizi Panyang merebut 357.738 suara, sementara kolom kosong hanya 11.164 suara. Komisioner KIP Aceh Utara segera mengantarkan berkas di KWK Kapko pemilihan gubernur ke KIP Aceh untuk diplenokan di tingkat Provinsi Aceh. Suksesnya penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Aceh Utara juga dicapai dengan dukungan TNI Polri menghadirkan kenyamanan warga dalam menyalurkan hak pilih. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Bupati, kamu semangat. Meski belum ada pengumuman resmi, tim pemenangan pasangan calon paslon tunggal Bupati Aceh Utara sudah mendeklarasikan kemenangan paslon yang mereka usung. Euforia kemenangan berlangsung usai Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh mengumumkan perolehan suara terbanyak yang diraih paslon tunggal Ismail Ajalil Tarmizi Panyang. Deklarasi kemenangan digelar di sebuah warung kopi Kota Lok Sukun, ibu kota Aceh Utara. Sejumlah pendukung hadir merayakan kemenangan ini. Hasil pleno rekapitulasi suara KIP Aceh Utara menyatakan paslon tunggal mendulang 98% dari suara yang sah.
Paslon tunggal yang diusung oleh koalisi besar partai politik lokal dan nasional ini hampir tak menyisakan suara untuk kotak kosong. Karena di tingkat TPS, di tingkat desa itu sudah clear. Artinya semua saksi yang mereka mandatkan itu sudah ditandatangani di 852 desa, sudah selesai. Jadi bagaimana langkah mereka? Itu satu. Yang kedua, tidak ada form keberatan saksi, tidak ada. Sampai di desa juga tidak ada, dan juga di kecamatan tidak ada. Mereka tanpa dasar untuk tidak menandatangani di tingkat kecamatan dan di kabupaten. Maka menurut kami itu tidak ada celah secara hukum, ya. Media cetak maupun elektronik. Dengan hasil tersebut, paslon tunggal diyakini memimpin Aceh Utara untuk periode 2025-2030. Proses pelantikan dijadwalkan akan berlangsung pada Februari 2024 setelah semua tahapan pilkada dan proses administrasi selesai. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Rakyat, kalian buktikan yang bahwa rakyat Aceh Utara adalah pemimpin. Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Nagan Raya merampungkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2024. Rekapitulasi perolehan suara paslon gubernur dan paslon tingkat kabupaten tuntas dilaksanakan pada rapat pleno terbuka. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan di Aula Bapeda Kabupaten Nagan Raya melibatkan seluruh panitia pemilihan kecamatan, PPK, Panwas Kecamatan, serta para saksi paslon kepala daerah. Para saksi paslon gubernur dan bupati mencermati rekapitulasi suara pada rapat pleno. Mereka mengawal perolehan suara di pilkada sehingga rapat pleno berjalan lancar. Nomor urut 2 itu Mualid sama Difat. Kemudian untuk bupati itu adalah nomor urut 2 juga, yaitu Pak Teguh Raja Kembangan dengan Raja Said. Prestasi pemilihan pada tahun ini memang agak menurun. Yang kemarin sekitar 95%, tapi tahun ini sekitar 83%. Selanjutnya kita kan lagi sekarang mungkin besok atau malam ini atau besok kita akan menyerahkan podcast yang telah kita plenokan tadi ke KIP Aceh. Dari hasil rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Nagan Raya, paslon gubernur nomor urut 2 meraih suara terbanyak. Muzakir Manaf Fadlullah 59.906 suara dari jumlah suara yang dinyatakan sah. Sementara pemilihan calon bupati, paslon nomor urut 2 meraup 44.998 suara. Paslon Bupati Teguh Raja Kembangan, Raja Sayang mengungguli paslon lainnya. Hasil rapat pleno rekapitulasi suara juga akan dibawa KIP Aceh untuk diplenokan di tingkat provinsi. Proses ini juga akan dikawal sejumlah anggota polisi dan Panwaslih Nagan Raya. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Kejadian besar mana? Oke, makasih. Gas LPG subsidi tabung 3 kg di Kabupaten Aceh Tenggara langka sejak sepekan terakhir. Warga kesulitan untuk bisa memperoleh LPG melon di pangkalan dan warung. Akibat kelangkaan, warga terpaksa berebut saat pasokan LPG subsidi datang. Mereka berebutan satu sama lain untuk mendapatkan LPG subsidi. Antrean dan kerumunan warga menunggu giliran memperoleh LPG terjadi setiap saat atau ketika gas tiba di pangkalan. Tak sedikit warga kecewa karena tidak kebagian padahal sudah lama mengantre. Kelangkaan gas LPG subsidi tabung 3 kg ini akibat armada stasiun pengisian bulk LPG SPBE di Aceh Tenggara rusak, sehingga warga terlalu lama menunggu jatah gas subsidi. Perkirakan udah berapa hari kelangkaan gas ini? Satu minggu ya kalau lebih ada ya. Dari bulan semalam ya, bulan September. Ini penyebabnya apa Pak terjadi kelangkaan gas?
Ini diakibatkan masalah armada satu. Seharusnya kan orang ini SPBI ada 3 armada, ini cuma 2 beroperasi, satu rusak. Satu lagi disebabkan dengan rusaknya itu longsor jalan di Sebahe ya, karena orang ini ngambil gas merek orang ini ngambil. Jadi sampai di sana orang tuh kan antrian lagi gitu. SPBI sini cuma punya 2 skid tank, ya seharusnya 3, satu lagi rusak mungkin. Ya insya Allah informasi dari SPBI dalam 1 minggu ini udah normal lah. Untuk mengantisipasi kelangkaan LPG 3 kg, beberapa penyalur menjemput langsung ke wilayah Sumatera Utara. Namun akibat bencana longsor di Desa Sembahe, suplai gas Aceh Tenggara juga terkendala. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara.